Andi Tata yang sudah begitu baik dan berjasa merawat saya. Dakwaan ke-1 itu pertama, primer pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 garis miring tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 B1 KUHP. Dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 1946 ini, jaksa penuntut umum memfitnah saya dan menantu saya serta memfitnah di rumah sakit Umi, melakukan dengan sengaja penyiaran atau pemberitahuan berita bohong yang menimbulkan keonaran di kalangan rakyat dengan ancaman penjara 10 tahun, lalu diikat dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jaksa penuntut umum ingin menguatkan fitnah dan tuduhan kejinya bahwa kami telah melakukan atau menyuruh atau turut serta dalam kejahatan pidana. Di sini saya nyatakan dengan tegas bahwa saya dan menantu saya Habib Muhammad Hanif Al-Attas serta Direktur Utama Rumah Sakit Umi Dr. Andi Tata terkait kondisi kesehatan saya saat dirawat di Rumah Sakit Umi, kami tidak berbohong atau menyiarkan berita bohong, apalagi melakukan kebenaran di kalangan rakyat. Justru yang kami sampaikan kepada kerabat dan sahabat serta masyarakat adalah perkembangan kesehatan yang semakin hari semakin baik dengan bukti hasil tes laboratorium yang dilakukan secara rutin, sekaligus untuk menenangkan publik, bukan untuk membuat keonaran. Lalu jaksa penuntut umum fokus kepada keonaran, mestinya wali kota Bogor sekaligus ketua Satgas COVID-19 Kota Bogor yang kalau media menimbulkan kehebohan, mestinya dia yang duduk yaitu di kursi terdakwa untuk dituntut oleh jaksa penuntut umum, bukan saya. Karena kami mohon kepada majelis hakim yang mulia agar dakwaan jaksa penuntut umum ini dibatalkan demi hukum, sekaligus untuk menghentikan kejahatan kriminalisasi pasien, dokter, dan rumah sakit. Majelis hakim yang mulia, kriminalisasi pasien, kriminalisasi dokter, kriminalisasi rumah sakit ada satu pelanggaran HAM yang sangat berat dan sangat membahayakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Subsidi. Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 garis miring 1946 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 ini, jaksa penuntut umum juga memfitnah bahwa saya dan menantu saya serta di Rumah Sakit Umi sudah menduga atau mengetahui bahwa berita kesehatan saya adalah bohong, tapi dengan sengaja disiarkan untuk menimbulkan keonaran sehingga diancam 3 tahun penjara. Dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP untuk lebih menguatkan fitnah dan tuduhan jaksa, tuduhan keji jaksa penuntut umum. Bantahan saya atas dakwaan pertama yang primer tadi berlaku juga untuk dakwaan pertama yang subsidiar ini. 3. Lebih subsidiar. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 1946 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 1946 ini, jaksa penuntut umum pun memfitnah bahwa saya dan menantu saya serta di Rumah Sakit Umi dengan sengaja menyebarkan kabar yang tidak pasti bahwa itu bisa menyebabkan keonaran di masyarakat sehingga diancam 2 tahun penjara. Lalu lagi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP untuk lebih membuatkan fitnah dan tuduhan keji dari jaksa penuntut umum. Bantahan dan sanggahan saya atas dakwaan pertama yang benar tadi berlaku juga untuk dakwaan pertama yang lebih subsidiar ini. Karena kami memohon kepada majelis hakim yang mulia agar dakwaan pertama jaksa penuntut umum baik yang primer maupun yang subsidiar ataupun lebih subsidiar supaya dibatalkan demi hukum karena merupakan kejahatan, yaitu kriminalisasi pasien, dokter, dan rumah sakit. Apalagi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 adalah undang-undang yang dibuat di awal kemerdekaan Indonesia untuk menjerat para pengkhianat yang menyiarkan berita bohong untuk menimbulkan keonaran buat merongrong kedaulatan Republik Indonesia. Jadi hubungan Undang-Undang Nomor 1 1946 untuk kriminalisasi pasien, dokter, dan rumah sakit adalah kejahatan serius dalam dunia kejahatan hukum. Soroti persidangan Habib Rizik Syihab, Rocky Gerung mengatakan
dia jadi umpan rezim yang panik. Gelora.com. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari soal persidangan Habib Rizik yang digelar secara offline. Akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diketahui Yas Suparman Nyompa mengabulkan permohonan Habib Rizik terkait pelaksanaan sidang secara offline. Rocky Gerung bersama Hasbeno Arif pun membahas persidangan Habib Rizik yang menuai polemik lantaran sempat tak bisa digelar secara offline. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rocky Gerung pun membahas hal tersebut. Pada awalnya, Hasbeno sempat bertanya kepada Rocky mengenai persidangan Habib Rizik yang sebelumnya digelar secara offline. Padahal, Habib Rizik meminta untuk digelar secara offline. Namun diketahui terdapat alasan pandemi sehingga tidak harus digelar secara online. Dirinya mempertanyakan perbedaan perlakuan dengan sidang lain. Menurut Rocky, Habib Rizik telah menjadi semacam umpan untuk mengukur kedalaman politik Islam dan potensi oposisi. Habib Rizik ini dia semacam umpan untuk mengukur kedalaman politik Islam, untuk mengukur ketajaman media dan mengukur potensi oposisi. Jadi dia menjadi umpan dari rezim yang panik, ujar Rocky dikutip beritahits.id. Lebih lanjut, Rocky menyebut dalam kondisi saat ini pemerintah sudah buta terhadap sejarah. Menurutnya, persoalan Habib Rizik Syihab bukanlah tentang pidana, melainkan pelanggaran hak asasi manusia. Sialnya Habib Rizik ada di dalam suatu setting kultur politik yang mengklaim defisit ada kontras moral. Habib Rizik Syihab sebagai petugas rakyat dan Jokowi sebagai petugas partai. Orang tetap menganggap Jokowi tidak peduli dengan hak asasi manusia karena masalah Habib Rizik bukanlah soal pidana, melainkan pelanggaran HAM. Jelasnya dikutip beritahits.id. Padahal menurut Rocky, Presiden Jokowi juga berkali-kali melakukan kerumunan yang sama seperti yang dilakukan Habib Rizik Syihab. Baru-baru ini Presiden pergi ke wilayah mana itu dan juga menimbulkan kerumunan. Soal persidangan Habib Rizik Syihab, menurut Rocky, Habib Rizik harus diperlakukan sebagai individu, bukan tokoh yang dianggap masyarakat sebagai sesat. Rocky menyebut hal ini sebagai upaya untuk mengkritikkan supaya sebuah kelompok yang dilibatkan belakangnya adalah simbol-simbol Islam. Dia pun menyayangkan lantaran Habib Rizik diadili bukan sebagai warga negara, melainkan sebagai tokoh Islam. Habib Rizik Syihab harus diperlakukan sama seperti Jokowi sebagai individu. Gak ada soal di situ mau kepala negara, kalau betul melanggar aturan dan kerumunan, lakukan hal yang sama. Jadi ini yang disebut sebagai upaya untuk mendiskreditkan. Dia tidak diadili sebagai tokoh negara, melainkan sebagai tokoh Islam. Bahaya, ungkapnya. Rocky menyebut bahwa pihak istana juga secara diam-diam melakukan survei terhadap pendukung Habib Rizik. Oleh karena itu, Rocky menyebut pihak istana merasa panik sehingga melakukan sebagai macam cara untuk menyudutkan Habib Rizik Syihab. Ya, terkait dengan rencana kepulangan Habib Rizik besok hari Selasa tanggal 10 akan tiba pagi, maka pemerintah menganggap kepulangan Habib Rizik itu adalah hak yang harus dilindungi, karena dulu juga pergi, kita berikan haknya untuk pergi, dan karena kita minta pergi, sekarang mau pulang kita berikan haknya juga untuk pulang, karena dia adalah warga negara yang hak-haknya harus dilindungi. Dia mempunyai hak hukum dan juga punya kewajiban hukum seperti kita semua warga negara yang lainnya, jadi sama.